Ya, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, bersyukur kita pada pagi hari ini berjumpa kembali di dalam persekutuan kita, di dalam persekutuan doa pagi ini. Ya, seperti yang kita baca Gema pada pagi hari ini, ya kita mengetahui kita punya Tuhan yang selalu juga mengetahui kehidupan kita, tentang kita, ya. Apapun yang di dalam kehidupan kita, Tuhan yang tahu. Ya, mari kita terus berserah kepada Tuhan, apapun keadaan kita pagi ini. Biarlah Tuhan selalu menolong dan memimpin, menyertai kita sekalian. Mari kita akan mulai persekutuan doa pagi ini. Kita akan mengawalinya dengan satu pujian, Tuhan adalah gembalaku. Dia menyertai
bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat rahmat yang Engkau berikan kepada kami di setiap hari-hari kami. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, di mana kami boleh bertemu secara online di dalam persekutuan doa pada pagi hari ini. Dan kiranya Engkau mengetahui setiap hati kami. Kami ingin datang kepadamu untuk mencari wajah-Mu sebelum kami melakukan aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan yang menjadi gembala kami, yang senantiasa membimbing kami, menuntun kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk anugerah kesehatan yang Engkau berikan pada kami. Kalau mungkin pada hari ini, pagi ini kami ada beberapa teman yang mungkin masih dalam keadaan kesehatan yang kurang baik. Biarlah Engkau tetap mau menilik, mau melawat, dan mau memberikan kekuatan dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui persekutuan doa pada pagi hari ini, kami juga diberkati melalui lagu-lagu yang kami naikkan, dan biarlah semuanya boleh menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Juga untuk pagi ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan dilayani oleh GI Dwi Tsunami. Biarlah apa yang dipersiapkan boleh menjadi kepanjangan suaramu untuk memberkati kami. Berilah kami hikmat untuk dapat menerima dan kami boleh mengaplikasikan apa yang sudah ditaburkan ini firman Tuhan di dalam langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati internet dan gadget yang kami gunakan. Biarlah apa yang kami pakai boleh mendukung persekutuan doa pada pagi hari ini. Kami menyerahkan jam persekutuan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi gembala dan menjadi penolong, yang menjadi Tuhan yang Maha Tahu bagi kami semuanya. Hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh GI Dwi Tsunami, mari kita mempersiapkan satu lagu juga, Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil.
ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Selanjutnya saya serahkan kepada GI Dwi Tsunami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam pertemuan di udara ini ya Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh akan berdoa bersama, dan kami akan merenungkan firman-Mu nanti. Tuhan, tolong kami, urapi kami, dan Tuhan pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga Roh-Mu yang kudus akan memberikan kepada kami pengertian yang benar tentang firman. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan segenap hati kami dan pikiran kami untuk bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini saya akan mengajak kita bersama untuk belajar dari salah satu raja Yehuda yang bernama Raja Hizkia. Bagaimana beliau ini menyikapi setiap peristiwa atau keadaan yang dihadapinya selama dia memerintah di kerajaan Yehuda. Jika Bapak Ibu ada kesempatan, saya mengundang Bapak dan Ibu nanti bisa membaca sendiri dari 2 Raja-Raja pasal 18, 19, dan 20, serta dari 2 Tawarikh pasal 29 sampai dengan 32. Hizkia ini memerintah pada umur 25 tahun. Dan Hizkia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memerintah kerajaan Yehuda selama 29 tahun. Kita akan belajar dari perjalanan hidup Raja Hizkia ini di dalam menghadapi tantangan-tantangannya selama dia memerintah di kerajaan Yehuda. Hizkia sebagai putra mahkota tentu dipersiapkan dengan sangat baik untuk menggantikan pemerintahan ayahnya. Nah, tentu dengan ketat pula dia harus mengikuti setiap proses dan protokol yang harus dijalani sebagai seorang penerus raja, baik di dalam hal pendidikan secara umum, kemudian juga di dalam hal pendidikan militer, politik,
juga untuk kesiapan mentalnya maupun di dalam kehidupan kerohaniannya. Ayah dari Raja Hizkia ini adalah Raja Ahaz. Raja Ahaz tercatat di dalam Alkitab sebagai seorang raja yang jahat di hadapan Tuhan. Bahkan tega mempersembahkan anaknya sebagai korban api bagi dewa-dewa yang disembahnya. Kakek dari Raja Hizkia ini adalah Raja Yotam. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan renungan tentang Raja Yotam. Nah, Raja Yotam ini adalah raja yang memilih untuk hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dalam proses ini, meskipun memiliki ayah yang jahat di hadapan Tuhan, Hizkia memilih mengikuti teladan yang tepat. Dia tidak mengikuti teladan ayahnya, tetapi ia memilih untuk meneladani kakeknya, yaitu kakek yang hidup takut akan Tuhan. Nah, kita bisa membacanya di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 3 sampai 7. Di dalam slide nanti hanya tertayang beberapa ayat. Saya akan membacanya dari ayat 3 sampai 7. Ia melakukan yang benar di mata Tuhan, sama seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dia menyingkirkan tempat-tempat pemujaan, meremukkan tugu-tugu dan menebang tiang-tiang berhala, serta menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel masih membakar dupa bagi ular yang disebut Nehustan itu. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ayat 6, ia berpaut pada Tuhan. Ia tidak berpaling dari Tuhan, melainkan berpegang pada perintah-perintah yang telah disampaikannya kepada Musa. Tuhan menyertai dia kemanapun ia pergi. Ia berhasil. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Hizkia adalah seorang raja yang kuat. Secara internasional, dia diakui sebagai raja yang bijaksana. Hizkia mengalami tantangan baik secara spiritual maupun stabilitas keamanan politik. Nah, secara spiritual, bangsa Yehuda sudah menjadi bangsa yang sesat. Sedangkan secara politik, bangsa Yehuda menghadapi tekanan bangsa Asyur. Tetapi Hizkia tahu titik persoalan yang dialami oleh bangsa Yehuda, sehingga sampai mengalami tekanan atau penjajahan dari bangsa Asyur, yaitu karena bangsa ini telah melanggar firman Tuhan yang disampaikan melalui Musa dan melalui Yosua. Oleh karena itu, Hizkia berusaha untuk mencari solusi dari akar persoalan yang ada. Yang pertama-tama adalah dia ingin membebaskan bangsanya Yehuda dari penjajahan spiritual, yang mana bangsa Yehuda pada waktu itu juga menyembah Allah-Allah atau dewa-dewa asing. Yang dilakukan oleh Hizkia dalam hal kerohanian atau spiritual ialah dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Kita bisa baca tadi ya dari 2 Raja-Raja 18 ayat 3 sampai 7. Dia menguduskan kembali rumah Tuhan. 2 Tawarikh 29. Dia menghidupkan kembali perayaan Paskah. 2 Tawarikh 30. Dia mengatur sumbangan untuk para imam dan orang Lewi. 2 Tawarikh pasal 31. Juga bangsa Yehuda diajak untuk kembali
kepada Tuhan. Jadi, sebelum berperang secara fisik, secara rohani dia telah berperang terlebih dahulu, sehingga ia mendapatkan kasih di hati Tuhan. Nah, kuncinya adalah membereskan persoalan rohani terlebih dahulu, sehingga ia juga mendapatkan kasih di hati Tuhan dan memenangkan hati Tuhan. Nah, kemudian secara politik atau secara keamanan, bangsa Yehuda saat itu ditekan, diancam oleh bangsa Asyur. Nah, sedangkan di sisi lain, bangsa Israel sudah jatuh ke tangan Asyur terlebih dahulu dan sudah mengalami masa pembuangan. Nah, kini giliran bangsa Yehuda yang diincar oleh bangsa Asyur. Hizkia berusaha untuk membebaskan bangsanya. Banyak hal yang dilakukan oleh Hizkia untuk melakukan pertahanan. Namun, satu hal yang tidak dilupakan, yang pertama-tama dilakukan, ia tetap meminta pertolongan Tuhan. Ketika Yerusalem dikepung oleh Asyur dan dihina oleh Sanherib, yang dilakukan oleh Raja Hizkia adalah, kita bisa membacanya di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 14 sampai 16. Hizkia menerima surat itu, yaitu surat tantangan ya, dari tangan para utusan dan membacanya. Lalu yang dilakukan, ia pergi ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubin, hanya Engkau sendirilah Allah semua kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Arahkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimkannya untuk menghina Allah yang hidup. Hizkia menaruhkan semua itu di hadapan Tuhan. Dia merasa tidak berdaya. Dan kemudian sungguh doanya ini dikabulkan oleh Tuhan. Kalau dibaca pada ayat berikutnya, ayat 35 sampai 36. Pada malam itu, keluarlah malaikat Tuhan, membunuh 185.000 orang dalam perkemahan Asyur. Esok harinya ketika orang bangun pagi-pagi, tampaklah semuanya sudah menjadi mayat. Maka Sanherib Raja Asyur berangkat pulang dan tinggal di Niniwe. Tuhanlah yang berperang untuk Hizkia dan bangsa Yehuda. Ketika semuanya tidak berdaya, ketika Raja Hizkia menaruhkan semuanya itu di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan dengan cara Tuhan sendiri yang berperang, yang mengirimkan malaikatnya untuk memerangi bangsa Asyur, dan Yehuda memperoleh kemenangan. Kemudian yang dilakukan oleh Hizkia adalah membangun tembok-tembok dan menara sebagai perlindungan. Dia juga membuat bendungan-bendungan. Ia menguatkan mental dan hati rakyatnya dengan kata-kata penguatan dan terus berpegang kepada Tuhan. Proses kehidupan yang dialami oleh Hizkia selama 14 tahun ini di dalam masa pemerintahannya, walaupun ia menghadapi dan mengalami masa-masa sulit, mengalami masa-masa yang penuh dengan penderitaan, tekanan, dan perjuangan, namun ia menyikapinya dengan berusaha untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan dan membawa bangsa Yehuda
ke jalan yang benar, serta melindungi rakyatnya. Masa 14 tahun dalam masa pemerintahannya ini bukanlah hal yang mudah. Secara spiritual, ia harus bisa memenangkan kehidupan rohani bangsanya dan juga dia juga harus memenangkan bangsanya secara keamanan, secara politik pula dari tekanan bangsa Asyur. Nah, tidak sempat bagi Hizkia ini untuk hidup tenang dan nyaman. Hari-harinya penuh dengan perjuangan. 14 tahun memulihkan Yehuda bukanlah hal yang mudah. Sebelum masa pemerintahannya, Yehuda telah rusak karena mereka menyembah dewa-dewa asing. Nah, inilah masa-masa yang berat bagi Hizkia. Namun di masa-masa berat tersebut, di dalam proses yang berat tersebut, yang dihadapi oleh Hizkia, dalam dia menyikapi semuanya itu, tidak ada sedikit pun catatan negatif tentang kehidupan Hizkia. 2 Tawarikh 32 ayat 23 mengatakan, banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang berharga untuk Hizkia, Raja Yehuda. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Semua itu diperolehnya karena dia dekat dengan Tuhan. Kemudian memasuki tahap berikutnya, proses kehidupan berikutnya dari Raja Hizkia, yaitu di pasal 20 dari kitab 2 Raja-Raja. Nah, ini adalah merupakan tahap pemisah perjalanan hidup yang dialami oleh Raja Hizkia. Saat itu Hizkia sakit dan Tuhan menginginkan kematiannya. Hizkia bernegosiasi dengan Tuhan dengan menunjukkan segala kebaikan yang telah dilakukan kepada Tuhan. Di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-3, saya akan bacakannya. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu Nabi Yesaya bin Amos datang dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, tinggalkanlah pesan kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Hizkia pun memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati. Aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Lalu Hizkia menangis dengan pilu. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kalau kita menghadapi suatu masalah dan berdoa kepada Tuhan, apakah kita juga melakukan hal yang sama kepada Tuhan seperti Raja Hizkia ini? Ya Tuhan, bukankah saya ini sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya? Saya sudah setia melayani Tuhan. Mengapa saya harus menghadapi masalah ini? Gitu ya. Nah, pada akhirnya memang doa Raja Hizkia ini dikabulkan oleh Tuhan, sehingga ia dikenal sebagai salah satu raja yang memiliki kehidupan doa yang luar biasa. Apapun yang dia sampaikan kepada Tuhan, apapun yang dia minta kepada Tuhan, Tuhan itu berkenan mengabulkannya. Nah, di dalam kondisi kritisnya, Tuhan berkenan menjawab doanya dan memperpanjang hidupnya selama 15 tahun lagi. Bukan hanya itu, ketika dia meminta tanda apakah dia akan sembuh, Tuhan pun mengabulkan doanya. Dia meminta tanda alam, di mana satu hari itu bisa berjalan lebih lama dari biasanya. Sebagai tandanya kalau dia akan sembuh. Dan itu pun dikabulkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau misalnya kita ini tahu ya, sekian tahun lagi kita akan
dikasih perpanjangan hidup. Nah, seperti tadi, Tuhan kasih kesempatan 15 tahun lagi. Kira-kira kita akan mengisi hidup kita dengan apa? Wah, kita ini dikasih kesempatan nih, 15 tahun lagi. Misalnya kalau saya dikasih kesempatan 15 tahun lagi, kan berarti kalau tahun ini saya mendekati 55, berarti kan umur saya akan 70 tahun. Nah, kira-kira 15 tahun lagi ini saya akan isi dengan apa kalau saya tahu bahwa saya masih dikasih kesempatan 15 tahun lagi. Demikian pula dengan Bapak Ibu. Nah, tetapi apa yang terjadi kepada Raja Hizkia? Walaupun dia sudah tahu bahwa kesempatan hidupnya itu, kesempatan kedua yang dikasih Tuhan kepadanya itu tinggal 15 tahun lagi. Masa perpanjangan waktu 15 tahun lagi dari doa yang dikabulkan, apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Inilah sebetulnya adalah masa-masa anugerah, masa kesempatan kedua. Nah, tetapi mulailah muncul catatan-catatan negatif dalam kehidupan Raja Hizkia. Di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 12 sampai 13, saya akan membacanya, di situ hanya tertulis ayat 13. Pada waktu itu Merodah Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab ia telah mendengar bahwa Hizkia sakit. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Ia memperlihatkan kepada mereka seluruh gedung harta bendanya, emas, perak, rempah-rempah, dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka, baik di istananya maupun di seluruh daerah kekuasaannya. Tambahan umur 15 tahun ternyata tidak membuat Hizkia menjadi lebih baik. Justru sebaliknya, kemelekatannya kepada Tuhan semakin berkurang dan semakin luntur. Inilah yang dinamakan berkat itu ternyata juga bisa menjadi laknat. Setelah sembuh dari sakitnya, Hizkia menerima utusan dari Raja Babel ini dengan sukacita. Bukannya menceritakan pertolongan Tuhan yang menyembuhkan dan memperpanjang usianya, serta menceritakan keajaiban alam yang dia terima sebagai tanda kesembuhannya. Hizkia malah memperlihatkan harta kekayaan yang dimilikinya. Dia pamer, dia memamerkan semuanya yang dimilikinya. Nah, inilah yang menjadi kejatuhan dari Raja Hizkia. Dia membanggakan semua yang dimiliki. Dalam proses ini, Hizkia menjadi gagal. Karena yang muncul justru adalah kesombongannya. Seolah-olah dialah pemilik semua kekayaan itu. Padahal semuanya itu diperolehnya dari Tuhan. Dengan memperlihatkan semua yang dimiliki, apalagi gedung persenjataannya, itu berarti dia juga sudah membocorkan rahasia keamanan negara. Nah, dituliskan pula di dalam 2 Tawarikh 32 ayat 25, namun Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena dia menjadi tinggi hati. Hizkia menjadi tinggi hati. Ia dan Yehuda serta Yerusalem akibatnya adalah ditimpa murka. Nah, di dalam 2 Tawarikh
pasal 32 ayat 31 dituliskan Allah meninggalkan Hizkia untuk menguji hatinya supaya diketahui segala isi hatinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mulai menguji Hizkia di dalam masa-masa anugerah ini. Dan kemudian mulailah Tuhan ini menegur Hizkia di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 17 sampai 18. Sesungguhnya waktunya akan datang ketika segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada yang tidak akan ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Sebagian dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil menjadi sida-sida istana Raja Babel. Itulah teguran Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana sikap Hizkia menghadapi atau menanggapi teguran Tuhan ini? 2 Raja-Raja 20 ayat 19 mengatakan, jawab Hizkia kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Namun pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Hizkia menjadi seorang yang egois, tidak peduli pada generasi berikutnya, tidak peduli pada kesulitan yang akan dihadapi oleh generasi penerusnya akibat dari tindakannya ini. Memang dituliskan di dalam 2 Tawarik 32 ayat 26, Hizkia sempat bertobat. Hizkia sadar akan keangkuhan hatinya dan ia merendahkan diri bersama penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Nah, memang Tuhan itu setia, Tuhan itu mengasihi, tetapi Tuhan itu juga adil. Tuhan masih mengingat perbuatan baik yang pernah dilakukan oleh Raja Hizkia, sehingga hukuman Tuhan tidak terjadi pada zaman Raja Hizkia. Tetapi hukuman Tuhan tetap dilakukan. Yehuda jatuh ke tangan Babel pada generasi-generasi berikutnya yang ternyata generasi berikutnya juga generasi yang jahat. Dan semua yang dikatakan oleh Tuhan digenapi. Nah, di dalam perpanjangan usia ini, Hizkia juga tidak menggunakan kesempatannya untuk memberikan teladan yang baik kepada anaknya. Anaknya bernama Manase. Manase menjadi raja pada umur 12 tahun. Dengan demikian, Manase ini lahir pada masa Hizkia itu berada dalam perpanjangan umur 15 tahun setelah ia sembuh dari sakitnya. Pada bagian berikutnya, kalau kita membaca dalam Alkitab, Manase tumbuh menjadi raja yang amat sangat jahat di hadapan Tuhan dan sangat menyakiti hati Tuhan. Akhir kisah dari kehidupan Raja Hizkia ini, secara lahiriah, memang dia menjadi raja yang sangat sukses, raja yang berkelimpahan. Tetapi secara rohani, secara spiritual, ada catatan hitam yang dipegang oleh Tuhan. Tuhan tidak berkenan dengan sikap tinggi hati, sikap pamer, sikap egois yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Ngeri ya Bapak Ibu. Kisah ini membuat kita berhati-hati. Menyikapi tantangan kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita
kita juga bisa belajar bagaimana yang dialami oleh Hizkia di dalam menyikapi proses kehidupan yang diperhadapkan kepadanya, juga diperhadapkan kepada kita. Kisah Raja Hizkia ini membuat kita semakin menyadari bahwa bertambahnya umur kita, maka kita perlu berhati-hati. Apalagi kita tidak tahu berapa lama lagi Tuhan akan menambahkan umur dalam hidup kita. Perjalanan hidup kita tidak lepas dari perjalanan iman kita. Alangkah baiknya kalau kita sudah mengawali iman kita dengan baik, kita menghadapi proses kehidupan yang diperhadapkan kepada kita dengan baik, dengan bersandar kepada Tuhan, dengan melekat kepada Tuhan, maka kita pun bisa mengakhirinya dengan baik pula. Kisah Raja Hizkia ini membuat kita berhati-hati juga untuk mengingat dan mempertimbangkan apapun yang akan dan sedang kita lakukan. Karena itu akan berdampak kepada generasi penerus kita. Kita melakukan yang baik saja belum tentu generasi penerus kita, anak cucu kita itu mengikuti kita. Nah, terlebih-lebih lagi mengikuti atau melakukan apa yang kurang baik di dalam diri kita, maka mereka juga bisa juga melakukan yang kurang baik. Kesuksesan atau keberhasilan, bahkan mujizat dalam bentuk apapun yang kita alami, bisa juga dipakai Tuhan untuk menguji kita. Apakah itu membuat iman kita mengalami kelemahan atau penurunan. Meski tidak menutup kemungkinan, kesulitan juga dipakai oleh Tuhan untuk menguji kita yang bisa mengakibatkan iman kita menjadi lemah. Tetapi di dalam kisah tadi yang dipakai oleh Tuhan adalah mengenai anugerah dan kesuksesan. Nah, untuk itu di dalam keadaan apapun kita juga perlu menjaga hati kita, menjaga kebersandaran kita kepada Tuhan, menjaga kemurnian hati kita di hadapan Tuhan. Kesombongan, keangkuhan hati akan berakibat buruk. Dan bagaimana kita menyikapi teguran Tuhan? Apakah kita akan bersikap egois? Yang penting saya, keluarga saya saat ini baik-baik saja dan menerima kelimpahan dari Tuhan, tidak memikirkan dampak lebih lanjut. Tidak salah apabila kita meminta berkat Tuhan, namun yang perlu kita perhatikan, apakah berkat itu akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan atau sebaliknya. Kesadaran kita akan anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini akan menjaga kita, menjaga hati kita dari dosa tinggi hati yang kadang-kadang secara halus menyelusup di dalam hati kita. Tuhanlah yang jauh lebih tahu bagaimana keadaan kita nantinya. Maka tentunya jawaban Tuhan atas permohonan kita pun juga merupakan kedaulatan dari Tuhan. Semua yang kita miliki adalah anugerah Tuhan semata. Berkat yang sesungguhnya adalah kemelekatan kita, kebersandaran kita kepada Tuhan. Marilah kita memiliki sikap hati yang benar terhadap semua berkat dan anugerah Tuhan, baik yang sudah kita terima maupun yang sedang kita pergumulkan. Menjadi orang yang tahu berterima kasih atas kemurahan Tuhan dalam hidup kita, dengan tidak bersikap egois, tetapi rendah hati dan sebisa mungkin berkat atau anugerah Tuhan yang kita terima akan dapat
memperbaharui kehidupan kerohanian kita dan memperbaharui sikap hidup kita yang tentunya akan berdampak positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, demikian renungan yang bisa kita pelajari pada hari ini. Belajar dari Hizkia bagaimana ia menyikapi proses kehidupan yang diperhadapkan kepadanya. Hal-hal yang positif yang dia lakukan yang tentu akan membangkitkan iman kita kepada Tuhan, itulah yang bisa kita teladani. Dan hal-hal negatif yang telah dia lakukan, kita juga bisa belajar darinya bahwa apapun yang kita terima, kesempatan yang kita terima dari Tuhan, sebaiknya kita isi dengan hal-hal yang bersikap positif, mengawali dengan baik dan mengakhiri dengan baik. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan apabila kami diberi kesempatan hidup untuk mengisi hidup-hidup kami memohon tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Tuhan, sehingga kami boleh mengawali kehidupan kami dengan baik dan mengakhiri hidup kami dengan baik pula. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada Bu Yuli. Terima kasih GI Dwi Tsunami yang sudah membagikan berkat melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita akan persiapkan sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita akan menaikkan kembali satu pujian, Jejakmu Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang sudah dibagikan kita boleh menyikapi ya proses kehidupan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Ketika kita terkadang berpikir bahwa perjalanan kehidupan kita tidak sesuai dengan jalan kita, tapi biarlah Tuhan selalu memberikan pertolongan dan pimpinan di dalam langkah kehidupan kita. Kita melihat bahwa jejak Tuhan selalu adalah yang sempurna buat kita. Mari kita pujikan lagu Jejakmu Tuhan. Mungkin lagu ini terdengar ini ya, asing ya, tapi kita belajar bersama-sama ya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap
juga berdoa untuk seluruh jemaat GKMI Pengharapan, kiranya Tuhan yang juga terus menolong, memberkati mereka. Kami rindu seluruh jemaat GKMI Pengharapan, sungguh percaya, punya iman yang teguh, kuat, dan kokoh kepada Tuhan. Mereka boleh menyikapi setiap proses kehidupan, baik suka maupun duka bersama dengan Tuhan, melalui kehidupan yang mereka alami, mereka boleh terus memandang kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan, seluruh jemaat GKMI Pengharapan boleh terus berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk persekutuan doa pagi hari ini. Kiranya semua yang kami lakukan boleh memuliakan nama Tuhan, dan setiap doa-doa yang kami naikkan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan kehendak-Mu yang terjadi di dalam setiap doa kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Kita akan pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.